ini. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kita semua nikmat sehatnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pemaparan budaya positif sebagai persyaratan calon guru penggerak kita Ibu Eka Wastuti Giryani. Dan untuk pemaparan pada tema kali ini kita langsung saja dengarkan dari Ibu Eka Wastuti Giryani. Kami persilakan. Udah mati. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk menyisihkan sedikit waktunya untuk menyimak pemaparan saya mengenai budaya positif sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas modul 1.4 budaya positif. Sebetulnya ini kita guru penggerak itu sudah masuk ke modul 2. Tapi saya masih di modul 1. Semoga untuk guru penggerak, calon guru penggerak angkatan berikutnya yang sedang parkir dapat menyelesaikan tugas lebih rajin daripada saya. Amin. Baik, langsung saja ya Mbak dan Ibu. Punten Bu Umroh. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Next, ada pertanyaan pemantik dulu, setuju dan tidak setuju. Jadi ini murni dari Bapak dan Ibu sendiri, setuju atau tidak dengan pernyataan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bu? Tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Tapi jangan hukuman kali ya bahasanya. Setuju tapi jangan hukuman bahasanya. Pemberian konsekuensi. Pemberian konsekuensi, oke. Kesepakatan antara apa Ibu? Guru dan anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Penghargaan. Setuju. Di sini saya tidak akan memberikan pernyataan betul atau salah dari jawaban Bapak dan Ibu, karena nantinya akan tahu sendiri jawabannya setelah pemaparan materi. Begitu ya Ibu, Bapak? Siap ya? Lanjut ya. Nah, ada vas bunga pecah. Kemudian ada 4 orang anak A, B, C, D. Siapakah yang memecahkan vas bunga? C. Pak Benny jawab C. Yang lain? Coba diamati dulu. A, karena ekspresinya dia takut. B juga bisa. B kenapa Bu? Oh D kenapa Bu? Kayak ketakutan, dia bersembunyi ya. Ada yang lain jawabannya? Yang mana Bu? A berapa orang? A berapa orang? 1, 2, 3, 4. B kosong. C 2 orang. D juga 2 orang. Ini kita tidak mencari siapa yang betul dan siapa yang salah, tapi dari pilihan Bapak dan Ibu menunjukkan karakter Bapak dan Ibu. Kita lihat karakternya betul atau tidak, sesuai atau tidak dengan diri Bapak Ibu. A,
memilih A? Silakan dibaca. Sesuai tidak karakternya dengan yang memilih A tadi? Bukan karena orang yang merasa B. Orang yang berhati-hati dengan lingkungan sekitar. Bu Umroh ya? Lihat ya, lihat ya. Saking hati-hatinya mengamati. Mungkin tipe orang yang berpikiran maju dan tegas, mencari makna signifikansi dalam hidup. Anda juga orang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan dan memperhatikan detil. Wow. B tidak ada yang memilih ya. Tapi kita lihat dulu B. Orang yang merasa bersalah Memahami orang lain, karena B itu melihat ke A seperti mau menghibur ya. Mau menghibur, tapi orang yang mau menghibur itu belum tentu dia nggak salah. Langsung saja ke C karena B tidak ada yang memilih. Yang memilih C tadi? Pak Beni sama Budau. C terlihat nakal, terutama dari cara dia menaruh tangan di saku. Terkesan menyeringai dan menyalahkan orang lain ginilah. Gitu. Ya kan? Ternyata cenderung orang yang punya kepercayaan diri. Ya, Pak Beni ya sangat percaya diri ya. Budau percaya diri. Pasti spontanitas dalam pekerjaan dan keterampilan yang luar biasa, memiliki keterampilan yang luar biasa, teruji ya. Budau juga keterampilannya sangat luar biasa. Anda mampu mengenali masalah yang muncul dan juga solusi yang dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi kalau ada masalah dapat menemukan solusinya langsung. Yang D tadi kalau nggak salah Bu Haji Lili sama Guandun ya. Orang yang merasa bersalah, namun siapa yang tahu? Karena D itu kelihatan ngumpet ya, ngumpet di belakang ibunya. Anak B terlihat seperti anak kecil yang sedang ketakutan dan bahkan hampir menangis. Anak B terkesan sedang dibanjiri oleh emosi atas kejadian yang buruk. Jika Anda memilih B, maka Anda adalah orang yang cenderung mudah mempercayai orang lain. Apakah betul? Orang yang sensitif dan emosional. Anda ingin dipahami dan diapresiasi. Jika bukan orang yang selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dalam setiap kesempatan. Luar biasa. Apalagi yang kalau ada kerjaan nggak bisa makan itu kan sungguh sangat luar biasa. Pekerjaan belum selesai tidak sanggup makan dia, tidak bisa makan. Ya, jadi pemilihan tadi bukan untuk melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi untuk mengetahui karakter dari yang memilihnya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang pasti memiliki ini. Yang pertama penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan. Penguasaan ini maksudnya ketika kita merasa kita ini menguasai sesuatu, kita akan lebih senang melakukannya. Misalnya, saya jago di matematika misalnya. Saya akan lebih percaya diri di depan teman-teman ketika pelajaran itu. Begitu juga dengan kita sebagai guru harus memahami 5 kebutuhan dasar peserta didik. Ketika mereka melakukan sesuatu, pasti ada yang mendasarinya. Ketika di kelas dia tidak mau mendengarkan guru, sibuk menjahili teman, kita harus cari dulu apa yang mendasari dia melakukan itu. Apakah karena dia kurang kasih sayang dan perhatian, makanya dia mencari perhatian? Atau ketika dia membuli temannya, apakah dia merasa dia berkuasa di kelas itu karena dia memiliki kelebihan dibanding teman-temannya yang lain? Jadi sebagai guru kita harus memahami 5 kebutuhan dasar murid-murid ini. Hari ini kita akan belajar mengenai budaya positif. Konsep ini
positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan yang tadi dari kata pematik tadi, kalimat pematik. Posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas. Kalau kita sepertinya lebih fokus kepada keyakinan kelas. Dan penerapan segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar semua itu. Penerapan budaya positif erat kaitannya dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Inilah sudah tahu ya? Sudah tahu nih? Karena kita sudah jadi sekolah penggerak tahun ketiga, insya Allah ini semua guru-guru sudah paham 6 profil, 6 karakter yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Disiplin positif, kenapa harus kita terapkan? Yang pertama, karena mengajarkan anak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, mendisiplinkan diri dan mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi disiplin positif ini harus kita terapkan supaya anak melakukan kegiatan-kegiatan baiknya berdasarkan motivasi dari dalam dirinya, bukan karena takut dihukum atau karena hadiah dari gurunya. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini yang tadi saya bilang motivasi perilaku manusia. Yang ini adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan. Ini dapat agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi kita harus melakukan disiplin positif supaya motivasi eksternal yang ada di dalam diri anak itu menurun. Yang harus kita naikkan adalah motivasi dalam dirinya, motivasi internalnya, kesadaran dirinya. Nah, ini ada ekstrinsik dan intrinsiknya. Ekstrinsik menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ekstrinsik mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang intrinsik menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi sebenarnya ketika anak melakukan sesuatu hal yang baik, itu adalah bukti dia itu menghargai dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Bagaimana seorang guru bisa memunculkan itu dalam diri anak? Dihukum oleh penghargaan. Tadi kan pada menjawab penghargaan setuju. Ternyata penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Begitu, karena anak jadi melakukan sesuatu karena ingin dipuji, ingin mendapatkan hadiahnya. Kecuali ini beda dengan apresiasi ya, apresiasi berbeda. Contoh yang masih saya lakukan juga untuk anak-anak supaya dia mau menyiapkan di depan, saya selalu menyiapkan permen, terutama pada saat baru kenaikan kelas, karena mungkin di dulunya itu terbiasa satu orang saja yang menyiapkan setiap hari selama 1 tahun. Nah, supaya mereka mau maju, di awal-awal itu saya selalu kasih permen. Setelah menyiapkan, dapat tepuk terima kasih, kemudian diberi hadiah permen. Ternyata itu salah. Ternyata itu mematikan kreativitas anak. Jadi mereka itu maju karena ingin permennya. Begitu. Saya pun baru tahu setelah mempelajari ini di pendidikan guru penggerak. Jadi harusnya dengan betul kalau misalnya kita mengasih apresiasi kepada siswa. Cukup dipuji saja, tapi dipujinya itu harus konsisten. Ketika dia maju, dia mendapat pujian dan didengar teman-temannya. Ketika temannya ada yang melakukan hal yang sama, dia juga harus dipuji. Jangan ketika anak ini dipuji, teman yang melakukan kegiatan baik yang sama didiamkan. Itu nanti yang membuat anak ini merasa, guru saya kenapa sih? Kok dia mah dipuji, saya mah diem aja, bu guru ini gak sayang ya sama saya gitu.
Jangan pilih kasih. Punten, butilah sambil punten. Oke, siap. Ada kadar nih ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau yang haus tinggal bilang, di belakang tersedia. Silakan Pak Betty. Sambil diri dulu ya, kayaknya ya. Jera Betty yang saya dukung. Sambil. Bisa duduk. Terus ketika sayanya ada isi nggak jongkok gimana? Ibunya mau masuk. Mangga, silakan dinikmati ala kadarnya ya. Kalau mau minum langsung ambil aja di belakang. Alhamdulillah kalau cocok. Sambil mangga. Nah, ini yang tadi saya bilang, bentuk program kebajikan dalam bentuk apresiasi. Beri pengakuan secara khusus. Kalau memang sedang tidak ada teman-temannya, ya pujilah secara khusus, secara pribadi. Beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Semua merata. Gantian. Tergantung apakah dia melakukan hal yang baik, yang sama atau yang berbeda. Yang penting dia melakukan hal yang baik, ya kita memberikan apresiasi sebagai seorang guru. Beri pengakuan secara konsisten, itu konsisten terus supaya anak semakin menyadari kalau oh ternyata kalau begini saya melakukan sesuatu hal yang baik, berarti saya harus terus berperilaku baik. Fokus pada proses. Selama prosesnya ada peningkatan sekecil apapun, itu harus kita hargai. Nah, ini bentuknya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bisa dilihat, kalau hukuman itu lebih ke fisik ya. Ke fisik tidak sesuai kesepakatan dan sifatnya itu dadakan, mendadak. Tergantung kondisinya hukuman. Kita melihat anak tiba-tiba pukulan terus kita suruh lari mengitari lapangan misalnya, itu kan mendadak. Jika tidak ada anak yang berlari, kita tidak akan menyuruh untuk lari, tidak akan menghukum. Tapi kalau konsekuensi ini berdasarkan kesepakatan. Sudah kita rencanakan, ini loh kesepakatan kelasnya. Apabila tidak dilaksanakan, ini loh konsekuensinya. Anak-anak sudah tahu. Jadi kalau hukuman itu sifatnya mendadak dan biasanya hukuman fisik, entah membersihkan toilet, entah lari di lapangan, atau mungkin zaman dulu suka ada berdiri di depan kelas, cewer kakinya, cewer telinganya sendiri, kakinya angkat satu. Masih ada yang ngalamin nggak sih Bu dulu ngalamin nggak? Dulu ngalamin nggak Bu? Dihukum? Bu atau dia yang dihukum? Oh, panas. Berapa lama? Minggu atau terus? Butikan disuruh lari kenapa? Jadi PR gimana? Oh jadi dulu karena terlambat pun. Budau pernah? Oh teladan Budau. Gue aja ini pernah nggak? Ngaji zaman ibu, oh yang ibu pindah-pindah guru ngaji itu, sampai pindah-pindah terus guru ngajinya. Ya itulah zaman dulu hukuman fisik ya. Walau kita sekarang merasa, oh ketika dulu kita dihukum, sekarang semuanya berhasil. Jadi itu yang selalu kadang membuat kita berpikir, kenapa kita nggak terapin ya zaman dulu saja. Ketika kita membebaskan anak di masa sekarang ini, malah ternyata kita merasa kalau anak mereka kurang ya, mereka menurun ini anak. Iya, mereka banyak. Cuman ya bagaimana kita memang harus lebih menghargai anak dengan tidak memberikan mereka hukuman sesuka kita sebagai guru, walaupun secara logika kita dan pikiran kita hukum
cuma zaman dulu itu membuat anak-anak sekarang berhasil menurut kita ya Bu ya. Karena kita hanya melihat apa yang ada di depan mata. Kita tidak tahu kalau yang pakar-pakar pendidikan itu sudah meneliti segala macam, dan menurut mereka hukuman itu tidak akan berhasil. Seperti itu. Iya. Kalau Bu Haji nurut sama Guru Haji pasti bisa seperti Butila. Bisa baik. Oke, lanjut Bu. Nah, ini konsekuensi. Sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tidak nyamannya hanya dalam jangka waktu pendek. Misalnya ketika dipanggil saja. Ketika dipanggil itu masih deg-degan. Dipanggil ke kantor, namanya baru disebut itu teman-teman udah sampai harus geret-geret. Cepat dipanggil Bu Guru. Itu dia tidak nyamannya di situ. Tapi ketika sudah kita obroli, itu harus membuat anak mau berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Lanjut Bu. Nah, posisi kontrol seorang guru. Sebelum masuk ke sini supaya tidak stres ya. Karena ini kita nanti ada refleksi dirinya di sini di posisi kontrol dulu. Coba Bu, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu, gak usah berdiri karena budal kakinya sakit. Cluenya, kata petunjuknya adalah ikuti kata-kata saya. Ketika saya bilang putar, kalau stop, ikuti kata-kata saya. Coba taruh ya mic-nya ya. Ikuti kata-kata saya. Siap. Putar, stop. Putar, stop. Kencang. Putar, stop. Stop. Ikuti kata-kata saya, jangan gerakan saya. Ikuti cluenya, ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya lagi. Pegang dagu dan dahi. Jadi dagu. Dagu dan dagu. Jadi dagu. Wah, kesalahan di saya. Pegang pipi. Pinter. Pegang telinga. Pegang mulut. Pinter. Oke, udah tepuk tangan. Kita lanjut ya. Posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol guru di kelas dan sekolah sangatlah penting. Guru berkewajiban mewujudkan budaya positif dalam diri siswa. Lanjut Bu. Nah, ini posisi kontrol seorang guru ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu artinya dia hanya menghukum saja. Ketika dia merasa ada anak yang berbuat salah, dia tidak mau mendengarkan kenapa anak itu berbuat salah, kenapa dia melakukan tindakan itu, dia langsung menghukum. Langsung begitu saja menghukum anak. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kita ketika ingin membuat anak mengakui kesalahannya selalu bilang,
Kamu gak kasihan sama orang tua? Udah capek-capek membiayai kamu sekolah, kamu di sekolah malah bolos terus. Atau ketika anak tidak mengerjakan tugas, kamu gak kasihan sama ibu guru? Ibu guru udah ngajarin kamu tapi kamunya tidak mau nurut sama bu guru. Kayak gitu-gitu. Teman, posisi teman ini ketika kita berada memposisikan diri kita sebagai teman murid, sebagai teman yang murid, sebagai teman yang murid ini biasanya yang paling sering terlihat itu guru olahraga ya. Kayaknya kalau ini pelajaran karena lebih santai, jadi anak-anak lebih merasa nyaman. Tapi ketika kita terlalu memposisikan diri sebagai teman, kadang anak-anak jadi salah memandang kitanya itu salah, memposisikan diri mereka ke kitanya itu salah, menganggap kita akan selalu memaklumi apapun yang mereka lakukan. Jadi kalau menurut saya boleh kita memposisikan diri sebagai teman murid, tapi lihat situasinya, jangan di setiap saat. Kemudian pemantau. Pemantau ini hanya tugasnya mantau, oh itu anak itu salah tuh, oh yang ini salah, oh itu kamu yang salah, bukan salah teman kamu, tapi tidak memberi solusi. Jadi selalu hanya memantau dan menyalahkan, tidak memberi solusi. Yang posisi yang diharapkan adalah sebagai seorang manajer. Kalau yang sering ikut Lokakarya pasti selalu mendengar para kepala sekolah selalu bilang saya adalah seorang manajer. Jadi tugas saya hanyalah bla 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 gitu ya. Ternyata posisi kontrol sebagai seorang guru, sebagai manajer ini yang paling harus kita lakukan karena kita mengatur semuanya. Mulai dari memahami anak, memahami permasalahan mereka dan mencari solusi untuk dipecahkan bersama permasalahannya. Ini posisi kontrol banyak ya, tidak contohnya ini, berkatanya saja. Kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, begitu. Sebagai penghukum, kalau kamu nggak bersihin kelas, awas ya besok. Iya, penghukum itu posisi sebagai penghukum yang tidak boleh. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya udah tahu ibu tuh capek loh nasehatin kamu gak kasihan sama ibu, seperti itu. Jadi kita ingin anak merasa bersalah. Teman, kalau sebagai teman, masa kamu gak mau, ayolah demi ibu, kayak gitu-gitu tuh. Jadi kita ngerayunya kayak ke teman sendiri. Pemantau, apa peraturannya? Kamu nggak jalanin peraturannya, itu aja. Berarti kamu salah karena kamu tidak melakukan peraturan kelas, sudah tidak mencari solusi. Kalau ini sebagai manajer, apa yang kita yakini? Coba keyakinan kelasnya apa? Misalnya datang tepat waktu, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas, betul atau tidak? Terus sekarang solusinya mau bagaimana? Itu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, sekarang kita coba ingat-ingat lagi. Menurut Bapak dan Ibu sendiri, selama ini sudah ada di posisi kontrol yang mana? Yang mana? Teman, oke. Yang baik. Pembuat merasa bersalah. Karena kalau saya lihat Bu Ajirina itu kalau manggil anak ke kantor itu lembut. Karena kan kita kalau sedang melihat rekan-rekan kerja kita ketika memanggil anak itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda dia. Kalau Bu Ajirina itu lembut. Kalau yang di belakangnya itu kadang
Kita di kantor pun sampai ngeri ngedengernya ya Bu, ada kan? Kalau dia sedang memanggil anak, saya jujur saya sendiri ngeri gitu. Karena keras sekali bahasanya. Mungkin itulah cara beliau. Kita tidak bisa menyalahkan karena semua orang punya cara masing-masing untuk membuat anak menyadari kesalahannya. Ada lagi yang lain? Ada nggak yang jadi pemantau? Pemantau ada nggak yang cuma ngingetin peraturan-peraturannya saja? Kamu kan tahu peraturan ini? Oh iya, seperti itu memang betul pemantau. Jadi dipaham ya? Kita lanjut ya. Seorang guru harus menjadi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi gimana caranya? Rasa tanggung jawab itu harus ada di dalam diri anak agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi anak akan terbuka, anak mau mengakui kesalahannya berdasarkan kesadarannya sendiri dan mau memperbaiki kesalahannya itu. Jadi disiplin positif itu bagaimana anak mau memperbaiki kesalahannya. Dia belajar dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Keyakinan kelas, banyak yang sudah buat ya. Jadi sebenarnya disiplin positif ini berkaitan dengan Ekin. Siapa yang masih pilih disiplin positif? Ibu masih? Ya, yang masih memilih disiplin positif ini sebenarnya nanti bisa diterapkan. Keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi semua hal-hal baik yang kita ingin ada di kelas kita itu boleh kita ungkapkan, terutama anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu kita buatnya bersama anak-anak. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu gurunya yang buat berdasarkan pemikiran dan keinginan gurunya sendiri. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan kelas yang kita buat jadi keyakinan kelas, gitu ya. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini contoh penerapannya. Bisa minta tolong di play dulu. Assalamualaikum. Cuman tolong apa kabarnya ini? Sehat? Ada yang belum keyakinan kelas? Belum tahu ya? Oke, keyakinan kelas itu sesuatu peraturan yang kita buat bersama-sama. Kalian ingin apa di kelas? Supaya di kelas itu nyaman, aman, ya, kondusif. Kita buat sama-sama. Tapi ada juga yang berbeda dengan peraturan. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu ibu tidak melibatkan kalian dalam pembuatannya. Guru yang membuat sendiri. Guru yang langsung memberitahu kepada kalian. Ini loh peraturan kelas. Kalian tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali kalau peraturan itu ada ya. Oke, sambil makan dulu. Kalau keyakinan kelas kita membuat bersama-sama. Apa yang kalian inginkan silakan disampaikan. Kita bahas bersama-sama. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Supaya kalian tahu kenapa peraturan itu datang ke sekolah tepat waktu.
dan berbanding dari keyakinan. Siap. Tapi kalau misalnya menurut kalian keraguan masih pokok digunakan, silakan ditulis kembali tidak. Mengerti? Guru nanti akan bagikan post-it ya, kertas post-it warna ini. Nanti kalian tulis sendiri. Bisa? Ya? Silakan gunakan bahasa kalian sendiri. Nanti ada saatnya akan kita perbaiki sama-sama ya. Kalian bisa perbaiki sama-sama. Guru bagikan dulu ya. Guru minta tolong barisan itu dibagikan. Terus silakan bagikan teman-temannya. Yang sebelah sini sudah dibagikan. Kita beda warnanya ya, biar warnanya ya. Pennya udah habis boleh Dibagikan teman-temannya. Erwin, yang mana ini? Sebelah sini ya. Bagikan ya. Yang posisikan siapa untuk menulis dua bilang. Guru saya mau dua. Nanti dikasih kata posisi juga dua. Sudah bisa dimulai? Ya, siap memulai. Karena yang murid ceweknya cuma 7 apa 8 ya? Iya. Bahkan ketika gurunya yang melihat pun lihat tuh diumpul nanti deh ada. Itu gurunya nyontek. Diumpul tuh. sampai akun. Takut banget. Ini masih proses pembuatan sesuai dengan bahasa anak. Jadi masih ada beberapa yang pakai kata tidak, jangan. Kalau sudah selesai, guru minta tolong untuk ditempel di papan tulis satu persatu. Siap? Oke, silakan ditempel. Proses penempelan sudah dibilang satu persatu, tetap saja berebut. Ada Bu, ada Rosi, cuma tidak berdiri. Semuanya sudah mengisi penempelan. Sudah, kita dapat banyak sekali ini. Kesepakatan kelas yang ini kita terapkan di dalam kelas. Bu Guru lihat ada beberapa yang sama, walaupun kalimatnya berbeda, tapi poinnya sama. Seperti tidak membuang sampah sembarangan dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya, poinnya sama seperti ini, nanti kita jadikan satu poin saja. Ya, siap? Oke. Kemudian masih ada kata-kata yang menggunakan kata tidak boleh, jangan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, kita harus memakai kalimat positif di mana kita menghindari kata tidak, jangan, dan tidak boleh. Sekarang dulu seleksi dulu ya. Kita tunjukkan menjadi beberapa poin yang sama-sama kita jadikan satu poin saja. Proses seleksinya ini dipilih kata-kata yang double itu kita tetap di sebelah sini, dan yang penting-penting yang utama-utama saja yang di sebelah sana yang terpilih. Kata-kata yang kalimat yang masih memakai tidak, jangan, dilarang itu kita ganti menjadi kalimat positif. Oke, coba lihat setelah dipilih, setelah seleksi
ini keyakinan kelas kita? Harus poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 macam. Kenapa yang bisa menjawab? Gua jadi karena di sini yang pasiennya laki-laki semua ya. Sama. Hanya berbeda pemilihan kata saja, tapi sebetulnya sama. Ini ada 12 keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Siap melaksanakannya? Siap melaksanakannya dengan bertanggung jawab? Ikhlas? Kalian sudah tahu baik dan buruknya apabila tidak dilaksanakan ya? Siap ya? Kalau sudah siap, kalau sudah sepakat, nanti keyakinan kelasnya akan ibu belah adalah poster. Nanti kita tempel di dinding ya, di dinding kelas supaya kita selalu ingat. Sebagai tanda kalau kita sudah sepakat, Bu Guru minta tolong untuk menandatangani keyakinan kelas. Sebagai tanda kalau kalian sudah sepakat dan akan konsisten melaksanakannya. Bersedia? Tanda tangan punya? Maju ke depan satu persatu sambil membawa pulpen sesuai urutan absen. Sesuai urutan absen. Nah, jadi ada proses penandatanganan supaya anak-anak lebih bisa oh iya, so, Pak Beni silakan dipanggil supaya anak-anak lebih berkomitmen dalam pelaksanaannya. Dan ini adalah Bu udah next. Assalamualaikum. Dan ini adalah hasil keyakinan kelasnya. Ada 12 poin, bisa dilihat. Semuanya berdasarkan kesepakatan dengan murid-murid kelas 4A. Dilanjut aja ya. Segitiga restitusi. Ketika kita sudah punya keyakinan kelas, ketika ada anak yang melanggar kesepakatan yang sudah kita buat, kita melakukan proses atau tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi segitiga restitusi ini kita lakukan ketika ada murid yang melanggar kesepakatan kelas. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu misalkan contoh kasusnya apa ya? Ketika ada anak yang berkelahi, berantem. Ketika ada anak yang berantem, kita panggil ke kantor karena kita tetap harus menyembunyikan aibnya, tidak boleh memarahi di depan teman-temannya. Itu akan apa ya? Menghancurkan harga dirinya. Begitu ya. Tidak boleh tiba-tiba ketika dia berantem di lapangan kita langsung kamu ini di semua depan teman-temannya, karena tanpa kita sadari setelah kita marahin anak itu ya, dia akan diledek sama teman-temannya, dan itu malah yang menghancurkan harga dirinya di situ. Jadi inilah fungsi segitiga restitusi. Yang pertama, kita memanggil anaknya, kemudian kita stabilkan dulu identitasnya. Apa itu stabilkan identitas? Jadi kita tanya dulu anaknya, sadar nggak kalau itu tuh salah? Kamu tahu nggak kalau itu salah? Terus kita cara menstabilkannya dengan semua orang itu pasti pernah berbuat salah, no. Bu guru juga pernah berbuat salah. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan itu? Itulah intinya dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Anak harus menyadari sendiri tindakan salah apa yang sudah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita tanya, di kelas ada kesepakatan kelas apa sih yang sudah kamu langgar? Seperti itu. Misalnya, oh kamu berarti tidak menyayangi dan menghargai teman. Kalau sudah tahu itu salah,
tindakan selanjutnya apa? Kalau berantem kan otomatis insya Allah anaknya akan jawab minta maaf, begitu ya. Itu sudah termasuk dalam menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Kemarin itu bikin 2 video, tapi yang saya tampilkan yang ini saja. Ceritanya sepatunya bilang satu. Meyakinkan kan Bu? Ini tidak acting karena Pak Levi betul-betul nyembunyiinnya nggak ada yang lihat. Jadi anak ini muter-muter emang nyari betulan. Kalau suaranya agak tidak terdengar ya. Istirahat tadi sudah makan belum? Sudah. Pak Devi, Ibu panggil ke sini. Aku tidak pernah. Tidak tahu. Tadi pagi udah makan udah di kelas. Saya bu saya. Iya. Pak Levi dipanggil ke sini karena ibu dapat laporan dari teman-teman kalau Pak Levi menstabilkan identitasnya itu OSI. Betul atau tidak? Betul. Ibu kaget ya tadi karena ada laporan yang sepatunya hilang dan menurut teman-teman diambil. Sepatu teman itu perbedaan dari guru di sini akan membuat ini kalau itu tidak bukan perbuatan yang baik, guru mau tahu dulu alasannya kenapa Pak Levi tetap melakukannya ya, karena kan kita sebagai manusia pasti punya salah, tidak semua orang pasti punya salah. Nah sekarang kita ngobrol dengan solusi dari mana tidak terdapat hari. Kalau ibu sudah tangan, sekarang ibu mau tanya kenapa Pak Levi menyediakan sepatu opsi. Karena kalau sih tidak mau menjadi makanan bekalnya, kalau itu belum bawa. Kalau sudah bawa, kenapa meminta opsi? Enak. Oh, karena kuenya enak, jadi minta. Rosi bilang nggak kenapa dia nggak masuk? Apa katanya?
kuenya udah sedikit, jadi tidak mau kasih lagi karena mungkin porsinya belum kenyang ya. Kalau begitu, ketika kita menginginkan sesuatu, tapi orang lain tidak memberi. Jadi begitu ya maksudnya ya, ada masalahnya ya. Anda ingin memberi Rosi, tapi Rosi tidak memberi. Makanya Pak Dewi memberikan sepatu Rosi. Ya, betul, guru. Pak Dewi ini enggak keyakinan kelas kita mengenai memberi. Ingat nggak? Ingat apa jawabannya? Saling menghormati dan saling menghormati dan menghargai. Pas banget nih sama permasalahannya Pak Dewi. Ketika kita menginginkan sesuatu yang milik orang lain, tapi orang lain itu tidak menginginkan, maka kita harus terima. Kita harus terima. Kemampuan kita untuk menerima itu adalah bentuk kita menghargai dan menghormati teman. Nah, kalau kata Pak Dewi sudah paham ya, itu bukan perbuatan baik, ya kan? Sudah yakin ya itu bukan perbuatan baik? Menyadari? Kalau sudah menyadari, apa yang harus kita lakukan? Baik sama meminta maaf terus sih, meminta maaf terus sih, kemudian apa lagi? Tidak akan mengulangnya lagi, tidak akan menggunakan sepatu, tidak akan menggunakan lain juga ya, bukan hanya sepatu ya. Betul begitu, akan melakukan itu yakin? Yakin nggak akan melakukan itu? Maksudnya akan minta maaf yakin nggak? Yakin? Tidak akan mengulanginya yakin? Oke, kalau sudah yakin bahwa apa yang akan dilakukan, jadi sekarang kapan melakukannya? Sekarang juga meminta maaf. Kalau untuk tidak akan mengulanginya, apa yang sekarang juga? Hebat ya, sudah mau mengakui, sudah menyadari kesalahannya dan sekarang mau melakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Dengan cara sekarang, orang itu ditemani untuk meminta maaf dulu ya. Siap untuk menjadi anak yang lebih baik? Siap. Pasti kali ini akan menjadi pribadi yang lebih baik ya. Siap ya? Siap. Dulu. Oke. Jadi itu adalah contoh segitiga nanti contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi di akhirnya itu membuat anak menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki. Itu intinya ya Bu ya. Kemudian next Bu, kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya ketika berperan sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Pemaparannya sampai di sini. Adakah yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke. Jadi karena sudah tidak ada yang ditanyakan, insya Allah jelas ya. Ya Bibi ya, jelas. Jelas, tidak ada yang mau mencurahkan hati mengenai murid-murid? Tidak? Sudah, baik. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Apabila ada kekurangan itu murni dari saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa sekali ya pemateri kita hari ini. Boleh dong tepuk tangan saya lagi Bu. Iya. Terima kasih Ibu Eka Masuki Triani yang sudah memaparkan tema kita pada hari ini, yaitu tentang budaya positif tadi ya. Bapak Ibu, perlu saya ingatkan kembali bahwasanya seperti apa yang sudah Eka jelaskan tadi, kita sebagai pendidik itu
perlu menerapkan budaya-budaya yang positif kepada peserta didik kita, tapi tidak berlebihan ataupun hukuman atau konsekuensi dan lain sebagainya sesuai dengan takarannya saja ya. Jadi memberi penghargaan juga tidak boleh berlebihan, ternyata begitu ya Baik ya. Memberi hukuman juga demikian. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya selaku ketua acara terima kasih mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga ibu-ibu semua sehat selalu, tetap semangat. Semangat Bu? Semangat. Oke, semangat. Terima kasih Bu Eka atas ilmunya hari ini. Semoga kedepannya Bu Eka juga selalu diberi kemudahan dan kelancaran untuk proses menjalani apa yang dinamakan pendidikan calon guru penggerak ini ya di angkatan 11. Dan teman-teman yang belum semoga tetap semangat ya sudah. Nanti kita berguru kepada Bu Eka ya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Kelas 4? Siap. Kelas 4? Siap. Sudah siap hari ini belajar? Siap. Sebelum belajar, Bu Guru ini minta waktunya untuk bersama-sama kita membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Belum tahu ya? Oke, keyakinan kelas itu sesuatu peraturan yang kita buat bersama-sama. Kalian ingin apa di kelas? Supaya di kelas itu nyaman, aman, ya, kondusif. Kita buat sama-sama. Tapi ada juga ya berbeda dengan peraturan. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu ibu guru tidak melibatkan kalian dalam pembuatannya. Bu guru yang membuat sendiri. Bu guru yang langsung memberitahuan kepada kalian. Ini loh peraturan kelas kita. Kalian tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali, tahu-tahu peraturan itu ada ya. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita membuat bersama-sama. Apa yang kalian inginkan silakan disampaikan. Kita bahas bersama-sama. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Supaya kalian tahu kenapa peraturan itu dibuat. Contoh, datang ke sekolah tepat waktu. Alasannya apa? Kalian tahu karena kalian sendiri yang membuat. Ya, itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Peraturan yang kita buat bersama-sama. Jadi berbeda dengan peraturan kelas yang sudah ada saat ini ya. Siapa yang tahu peraturan kelas kita apa aja sih? Yang selama ini sudah ada peraturan kelasnya? Tidak boleh memakai topi di dalam kelas. Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Tidak boleh terlambat. Apalagi? Tidak boleh apa? Tidak boleh berteriak-teriak. Nah, itu adalah salah satu contoh peraturan yang ada di kelas kita. Itu peraturan dari ibu guru sendiri ya. Kalian tidak tahu menahu begitu naik ke kelas 4, peraturan itu sudah ada. Sekarang kita akan ubah itu semua dan merubahnya menjadi keyakinan. Siap? Tapi kalau misalkan menurut kalian peraturan kelas itu masih cocok digunakan, silakan ditulis kembali, tidak apa. Mengerti? Bu guru nanti akan bagikan post-it ya, kertas post-it warna-warni. Nanti kalian tulis di sini. Bisa? Ya? Silakan gunakan bahasa kalian sendiri. Nanti ada saatnya akan kita perbaiki sama-sama ya. Kalimatnya itu akan kita perbaiki sama-sama. Bu guru bagikan dulu ya. Bu guru minta tolong untuk barisan ini dibagikan. Sudah, silakan bagikan teman-temannya. Yang sebelah sini juga dibagikan. Kita beda warnanya ya, biar warna-warni ya. Ini Alif
dibagikan ke teman-temannya. Elvi warna ini ya, hijau muda. Sini nak. Dibagikan ya. Yang siap untuk menulis 2 bilang, Bu Guru saya mau 2. Nanti dikasih kertas post-itnya juga 2. Sudah bisa dimulai? Siap? Siap dimulai? Kesepakatan kelas yang ingin kita terapkan di dalam kelas. Bu Guru lihat ada beberapa yang sama, walaupun kalimatnya berbeda tapi poinnya sama, seperti tidak membuang sampah sembarangan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang poinnya sama seperti ini nanti kita jadikan 1 poin saja. Ya, siap? Oke? Kemudian masih ada kata-kata yang menggunakan kata tidak boleh, jangan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, kita harus memakai kalimat positif di mana kita menghindari kata tidak, jangan, dan tidak boleh. Sekarang Bu Guru seleksi dulu ya. Kita kerucutkan menjadi beberapa poin yang sama-sama kita jadikan 1 poin saja. Ada berapa ini keyakinan kelas kita? Ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 macam. Kenapa yang di sana tidak terpilih? Karena poinnya sama. Hanya berbeda pemilihan kata saja, tapi sebetulnya sama. Ini ada 12 keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Siap melaksanakannya? Ya. Siap melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab? Ya. Ikhlas? Ya. Kalian sudah tahu baik dan buruknya apabila tidak dilaksanakan ya? Ya. Siap ya? Ya. Kalau sudah siap, kalau sudah sepakat, nanti keyakinan kelas ini akan diubah ke dalam poster. Nanti kita tempel di dinding ya, di dinding kelas supaya
keyakinan kelas sebagai tanda bahwa kalian sudah sepakat dan akan konsisten melaksanakannya. Bersedia? Tanda tangan bersedia? Maju ke depan satu persatu sambil membawa pulpen sesuai urutan